Lusinan tank Israel jadi rongsokan aliansi Hamas Hizbullah makin ganas. בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. Sejumlah foto citra satelit beredar di sejumlah akun media sosial dan jadi bukti kerugian besar yang dialami militer Israel. Foto-foto tersebut menunjukkan puluhan tank dan juga kendaraan lapis baja tentara Zionis dihancurkan pasukan Hamas Palestina. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Bulgarian Military, sejumlah unit bangkai tank militer Israel tersebar di wilayah barat laut jalur Gaza Palestina. Pasukan pertahanan Israel diperkirakan kehilangan puluhan unit dari 300 tank dan kendaraan tempur hingga pengangkut personel lapis baja yang dikerahkan ke barat Gaza. Dari puluhan unit yang hancur, di dalamnya termasuk tank tempur utama Merkava Mark IV dan juga kendaraan lapis baja Namer dan juga Eitan AFV. Militer Israel mengklaim berhasil membuat kemajuan penting dengan membagi Gaza menjadi dua bagian, utara dan selatan. Hal itu tidak membuat diam para pasukan Hamas. Dengan munculnya berbagai bukti video jelas bahwa sayap militer Hamas bersama dengan kelompok Jihad Islam Palestina mampu melumpuhkan tank-tank Israel dalam beberapa kesempatan. Sejumlah pengamat militer meyakini jika pasukan Hamas dan Jihad Islam Palestina menggunakan strategi canggih. Beberapa di antaranya adalah penggunaan bahan peledak yang ditempatkan secara strategis pada kendaraan dengan tujuan menetralisir sistem perlindungan anti-tank. Kerugian besar tentara Zionis di Gaza semakin dipertegas dengan kerusakan tambahan yang ditimbulkan oleh kendaraan lapis baja Israel di perbatasan Lebanon di wilayah utara. Lusinan tank dan juga kendaraan lapis baja militer Israel juga jadi target serangan milisi Syiah Hizbullah Lebanon yang menyokong perlawanan Hamas terhadap rezim Zionis Benjamin Netanyahu. Seperti yang diketahui, milisi pimpinan Hamas Nasrallah menggunakan senjata anti-tank yang jauh lebih canggih dibandingkan yang dimiliki milisi Palestina. Fakta ini juga diperkuat oleh berbagai laporan dari media regional yang menegaskan meningkatnya jumlah pengurangan kendaraan lapis baja militer Israel. Pasukan Israel makin ketar-ketir lawan Hamas sampai Zionis lindungi tank dengan Iron Dome mini. Pengembangan teknologi militer selalu mendorong para perancang senjata untuk membuat lapisan pelindung tank lebih tebal serta membuat amunisi yang lebih mematikan. Namun pada abad ke-21 ini, dengan hadirnya amunisi sabot dan anti-tank tinggi ledakan, kendaraan lapis baja lebih mengandalkan pelindung reaktif daripada lapisan tebal untuk bertahan di medan pertempuran. Dalam hal ini, Israel memperkenalkan tropi APS, sistem proteksi aktif untuk melindungi tank-tank lantaran khawatir jadi sasaran empuk Hamas. Lalu bagaimana tropi APS bekerja? Tropi dikembangkan pada awal tahun 2000-an oleh Rafael Advanced Defense System atau LTD, salah satu perusahaan yang mengembangkan sistem pertahanan udara Iron Dome terkenal Israel. Sama seperti Iron Dome mengintercept misil, roket, peluru artileri dan mortir yang akan menyerang kota-kota Israel. Sebelum mereka mencapai sasaran, tropi mengintercept misil anti-tank dan juga roket sebelum mereka mencapai kendaraan tempurnya.
Sistem ini diketahui melacak proyektil yang datang dengan radar dan meluncurkan proyektil yang meledak untuk mengintersep dan menghancurkan proyektil yang datang. Sementara itu pada tahun 2007, kontrak produksi pertama untuk Tropi ditandatangani. 3 tahun kemudian, sertifikasi keamanan sistem ini diberikan dan pengiriman ke pasukan pertahanan Israel dimulai. Lebih dari 1.000 sistem Tropi saat ini diterapkan pada semua platform tempur darat IDF termasuk tank pertempuran utama Merkava dan juga pembawa personel lapis baja Namer. Hingga tahun 2017, Rafael melaporkan bahwa Tropi telah mengakumulasi lebih dari 50.000 jam penggunaan operasional dengan tingkat keberhasilan 100% dalam sebuah kejadian pertempuran intensitas rendah dan tinggi, termasuk wilayah perkotaan terbuka dan juga berhutan. Diketahui performa dari Tropi dengan IDF memicu minat dari negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat. Lalu pada 2017, Redstone Arsenal Angkatan Darat menguji Tropi pada M1 Abrams melawan serangkaian amunisi. Saya mencoba menghabisi tank Abrams dengan ATGM sebanyak 48 kali dan gagal, kata manajer proyek Cole Glendale kepada militer.com. Meskipun beberapa di antara berkecepatan suara, pada tahun 2021 400 sistem dikirim ke Angkatan Darat Amerika Serikat untuk melengkapi tank Abrams. Saking takutnya melawan Hamas, Israel sampai gila-gilaan membuat dan menciptakan teknologi baru hanya dengan melawan roket-roket Hamas yang katanya tidak seberapa dengan kecanggihan Israel.